rutinitas biasa. Bab 641-644. Jika bukan karena cedera serius Wang Jingxuan dan berada di bawah kendali orang lain saat ini, dia sudah berharap bisa menamparkan dirinya sendiri dan mengakhiri dirinya sendiri. Oke, diamlah, Li Fugui sedikit mengernyit dan memarahi. Saat itulah Yang Yongxin dan Ma Baoguo tersenyum sinis dan berhenti berkelahi. Wang Jingxuan mengertakkan gigi dan menatap Li Fugui, dan berkata dengan tajam, "Keluarga Wang kami memiliki mantan pejabat yang tak terhitung jumlahnya, dan kami memiliki hubungan kerjasama dengan konferensi ramuan. Apakah Anda tidak takut memicu kemarahan publik dan merusak reputasi Anda?" "Hahaha, Patriark Wang, kamu boleh menyimpan ini dan membicarakannya di penjara. Kamu benar-benar sebanding dengan putramu yang luar biasa itu. Jika aku takut akan hal ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Maukah kamu datang?" Li Fugui tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Meskipun keluarga Wang ini adalah kepala dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou, kepemimpinannya jauh di belakang 3 keluarga lainnya. Tak heran jika keluarga Wang bermain bagus dan bermain buruk, kini situasinya semakin menurun. Bagi sebuah keluarga, pentingnya kemudi sudah terbukti dengan sendirinya. Wang Jingxuan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu apa yang dikatakan Li Fugui benar, dan tidak ada gunanya melampiaskan amarahnya. "Apa tujuanmu? Singkirkan." Li Fugui tidak repot-repot mengatakan apapun kepada orang yang tidak punya otak seperti Wang Jingxuan. Jadi dia diantar keluar tembok kota bahkan tanpa melihat ke arah Wang Jingxuan. Wang Jingxuan sangat marah atas sikap arogan dan kasar Li Fugui hingga dia akan muntah darah lagi. Kemarahan meningkat di dalam hatinya, tapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. Dia hanya bisa mengamuk tanpa daya. Li Fugui tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi menatap anggota tim kedua, dan berkata dengan tenang, "Hari ini hanyalah permulaan, dan misi yang akan kita lakukan di masa depan akan lebih berbahaya satu persatu. Begitu pula jika Anda tidak memperbaiki diri maka Anda akan tersingkir secara perlahan, dan tidak disarankan untuk meremehkan musuh. Agaknya apa yang terjadi hari ini akan memberi Anda pelajaran dan membuat Anda menganggapnya sebagai peringatan, jadi aku tidak akan mengatakan lebih banyak." Anggota tim kedua tiba-tiba terlihat sedikit malu. Apa yang dikatakan Li Fugui benar. Kekuatan penjaga keluarga Wang berada pada level terbaik, tetapi mereka mampu melukai mereka dengan senjata api. Ini juga membuat mereka mendapat kritik dan pendidikan dari Li Fugui. Tidak bisa mengatakan hal yang aneh. Anda harus tahu bahwa meskipun senjata api sangat kuat, namun kekuatannya sangat terbatas untuk para pejuang zaman dahulu. Seberapa jauh jangkauannya sebenarnya bergantung pada kekuatan penggunanya. Tentu saja, senjata termal masih menjadi ancaman besar bagi para pejuang kuno. Namun bagi para pejuang kuno yang kuat, semakin tinggi kekuatannya, semakin kecil ancaman dari senjata termal. Ini juga mengapa game ke-6 perlu ada dan mengapa selalu merekrut orang. Jika senjata api dapat membunuh prajurit kuno tanpa pandang bulu, maka organisasi seperti Biro ke-6 harus dibubarkan secepatnya. Banyak anggota tim kedua yang introspeksi diri, tentu saja ada yang marah, merasa Li Fugui sengaja melukai mereka, dan kini ia melontarkan ucapan sarkastik seperti itu. Li Fugui memperhatikan ekspresi semua orang dan tidak banyak bicara, malah tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan mengumumkan penarikan tim. Bagi Li Fugui, beberapa niatnya telah berhasil terwujud dalam meruntuhkan 2 keluarga besar yaitu keluarga Wang dan keluarga Xie saat ini. Keesokan harinya, berita bahwa keluarga Wang dan keluarga Xie dilanggar dan dimusnahkan menyebar ke seluruh lingkaran seni bela diri kuno di kota Qingzhou. Banyak pejuang kuno mendiskusikan siapa yang memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu. Beberapa bahkan merasa bahwa pembunuhnya tidak menargetkan keluarga Wang dan keluarga Xie, tetapi konferensi ramuan. Ada juga beberapa pendekar zaman dahulu yang waspada dan merasa akan segera turun hujan. Secara keseluruhan, segera setelah berita tentang pembersihan keluarga Xie dari keluarga Wang keluar, seluruh kota Qingzhou benar-benar ramai. Apa yang tidak disangka oleh Li Fugui, yang bangun pagi-pagi, bahwa orang pertama yang menemukannya tidak lain adalah Tuan Yu dan Tuan Wei. "Fugui, kamu menangkap semua orang dari keluarga Wang dan keluarga Xie.
Dampak dari kejadian ini terlalu besar. Menurutku, biarkan mereka pergi setelah kita mendapatkan ladang obat di tangan mereka. Yu orang tua itu membujuk dengan sungguh-sungguh. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak bisa berhenti melakukan sesuatu begitu saja karena komentar orang lain, kan? Tuan Wei berkata dengan cemas, Fugui, kami tidak menentangmu. Kami hanya merasa kertas tidak dapat menahan api. Cepat atau lambat, orang-orang kuno itu akan menjadi prajurit akan tahu bahwa kamu yang melakukannya, dan akan buruk jika mereka bersatu untuk menghadapimu, Li. Fugui masih berkata dengan tenang, lagi pula aku harus menghadapi mereka. Jika mereka bersatu, itu akan sangat buruk. Simpan usahaku, aku bisa menangkap mereka semua. Fugui, kamu, wajah Tuan Wei berubah, dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dua orang tua, jangan khawatir. Saya memiliki kekhawatiran saya sendiri tentang masalah ini, dan Anda dapat membereskan kekacauan Anda. Tekanan pesanan saat ini dari perusahaan konferensi ramuan kami sangat besar, tinggi, sangat, kamu tidak bisa kehilangan rantainya. Tuan Yu menyembunyikan senyumannya dan berkata, Fugui, yakinlah tentang ini. Kami berdua orang tua telah sibuk sepanjang hidup kami demi sedikit rumput spiritual itu. Sama sekali tidak sulit. Tuan Wei masih tidak berbicara. Li Fugui sepertinya tidak memperhatikan emosi kedua lelaki tua itu. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Tuan Yu dan membiarkan mereka pergi. Yu tua, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Fugui telah berubah? Tuan Wei merendahkan suaranya dan berbicara. Tuan Yu mengelus janggutnya dan berkata dengan ekspresi kosong, apa yang aneh dari ini, kekayaan saat ini tidak lagi seperti dulu. Keberanian Fugui semakin besar, jika ini terus berlanjut, sesuatu akan terjadi lebih cepat atau nanti. Aku tidak khawatir tentang ini, hanya saja kedua orang tua kita semakin sedikit berbicara di Fugui. Lebih baik tidak mengucapkan kata-kata tidak menyenangkan ini di masa depan. Tuan Yu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbicara dengan serius. Kata juga, Lao Wei, kita tidak bisa mundur sekarang, apalagi manfaat yang kita peroleh sudah jauh melebihi ekspektasi awal kita. Tidak ada di dunia ini yang hanya memiliki manfaat tetapi tidak ada risiko, jadi kita harus terus melakukannya, percaya saja pada kekayaan dan kehormatan. Hei, Lao Yu, kenapa aku tidak tahu apa yang kamu katakan? Hanya saja kita adalah 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Meskipun hubungan mereka sebelumnya tidak harmonis, sekarang, itu berbeda dari masa lalu. Ketika saya melihat sesuatu terjadi pada mereka, saya merasa tidak enak. Perilaku Tuan Wei di masa lalu sangat tegas. Jika dia masih muda, dia tidak hanya tidak memiliki pemikiran seperti itu, dia hanya akan bertepuk tangan dan bertepuk tangan setelah melihat keluarga Wang dan keluarga Xie hancur. Namun, seiring bertambahnya usia, pemikiran dan emosi mereka juga akan mengalami beberapa perubahan. Yang disebut bibir mati dan gigi dingin. Alasan terdalam mengapa lelaki tua Wei menentang masalah ini adalah setelah keluarga Wang dan keluarga Xie dihancurkan, dan Li Fugui mengambil alih semua bidang pengobatan di konferensi ramuan, dua lelaki tua, terlepas dari kepentingan atau hak mereka untuk berbicara, akan dikompresi seminimal mungkin. Oleh karena itu, jika ada kemungkinan kecil, mereka akan lebih memilih mempertahankan pola sebelumnya. Namun, dari sudut pandang Li Fugui, dia tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ketika Tuan Yu dan Tuan Wei tiba, Li Fugui sudah memikirkan semuanya dengan matang. Semakin tinggi statusnya, semakin banyak bakat yang dimilikinya, dan segala macam konflik internal dengan sendirinya akan muncul. Tuan Yu dan Tuan Wei hanyalah permulaan. Oleh karena itu, Li Fugui tidak hanya harus memikirkan bagaimana melakukan ekspansi eksternal dan terus memperkuat dirinya, tetapi juga mulai memikirkan bagaimana menyeimbangkan kepentingan dalam kelompoknya. Setelah bangun, Li Fugui sarapan sederhana, lalu membawa Wang Hao dan langsung menuju markas rahasia tim kedua di game ke-6. Setelah Li Fugui menjadi wakil kapten tim kedua, hak tersembunyinya bertambah banyak. Misalnya kini ia bisa membawa orang ke tempat itu tanpa khawatir ditolak. Dia sudah tahu bahwa tim kedua bertanggung jawab atas pangkalan rahasia itu, bukan pasukan yang ditempatkan di pangkalan militer di sebelahnya.
Di dalam mobil, Wang Hao tidak tahu bahwa ayah dan kerabatnya di keluarga Wang telah ditangkap. Dia melihat dengan rasa ingin tahu pemandangan asing di kedua sisi jalan dan lingkungan yang semakin terpencil, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Guru, kemana kamu akan membawaku? Mungkinkah, Guru, apakah kamu akan mengajariku beberapa trik?" Li Fugui hampir meludahkan mulutnya ketika mendengar ini, dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang ini?" Wang Hao berkata sambil tersenyum main-main, "Guru, saya selalu menonton drama TV seperti ini. Jika guru ingin mengajarkan keterampilan unik kepada muridnya, dia harus menemukan tempat tersembunyi khusus untuk mencegah orang mencurinya." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akan tahu kapan kamu sampai di tempat itu. Tapi yang bisa aku katakan padamu sekarang adalah kamu harus lebih sedikit menonton serial TV semacam ini di masa depan, ya." Wang Hao tersenyum canggung, tapi hatinya menjadi semakin penasaran. Sesampainya di gunung, ekspresi Wang Hao sangat menarik, dengan tatapan yang membuka mata. Namun malah dia menjadi sedikit pendiam, dan dia tidak berani menanyakan pertanyaan biasa lagi. 10 menit kemudian, Li Fugui memarkir mobilnya di depan gedung kecil itu seperti biasa. Zhang Jingjing sedang berdiri di tangga menunggunya. Ketika dia melihat mobil Li Fugui mendekat, dia berjalan perlahan dan berkata dengan suara yang tajam, "Li Fugui, aku punya kabar baik untukmu." "Kabar baik apa?" Li Fugui bertanya dengan santai. Dia tidak berpikir Zhang Jingjing bisa mendapatkan kabar baik dari mulutnya. Zhang Jingjing mendengus dingin dan berkata, "Liang Hua yang paling kamu benci telah pergi hari ini." "Liang Hua sudah pergi? Masalah?" Li Fugui tersenyum sedikit, tidak menganggap serius masalah ini. Awalnya itu adalah bagian dari rencananya untuk memaksa Liang Hua pergi. Jika Liang Hua menempel di sini seperti plester kulit anjing, itu akan menyulitkan dia. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Li Fugui menindas dan mempermalukan Liang Hua. Orang lain mungkin tidak berani mengatakan apapun, tetapi jika dia berani membunuh Liang Hua, maka tidak hanya keluarga Liang yang akan mengambil tindakan, banyak orang akan bersimpati dengan Li Fugui dan menghadapi Li Fugui bersama. Bagi Li Fugui, ini lebih merupakan keuntungan daripada kerugian. Sekarang Liang Hua memilih untuk pergi. Li Fugui tidak lagi memiliki kendala di tim kedua. Selama dia diberi jangka waktu untuk pengembangan bisnis, dimanapun Liang Hua naik ke markas, Li Fugui akan memilikinya, kepercayaan diri untuk menghadapinya dengan tenang. "Hei, Li Fugui, apakah kamu tidak khawatir sama sekali?" Zhang Jingjing sedikit tidak senang. Dia merasa sikap Li Fugui agak terlalu santai. Li Fugui berkata dengan marah, "Saya sangat sibuk setiap hari. Masalah sekecil itu tidak layak untuk saya seriuskan." Zhang Jingjing langsung marah, menatap Li Fugui dengan tajam, dan bergumam di mulutnya, "Anjing yang luar biasa, gigit Lu Dongbin. Kamu tidak kenal orang baik." Li Fugui terbatuk, dan tiba-tiba tersenyum sedih. Dia berkata, "Nona Zhang, aku ingat terakhir kali kita bertaruh, kamu sepertinya belum memenuhinya. Menurutku begini, kenapa kita tidak?" Diam, mendengar Li Fugui menyebutkan hal itu, Zhang Jingjing tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi panas. Dia takut orang lain akan melakukannya mengetahuinya. Jadi dia menyela kata-kata Li Fugui dengan tidak sabar. Inilah yang diinginkan Li Fugui. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Jika kamu ingin aku tidak menyebutkannya, itu bukan tidak mungkin. Lebih jujur dan patuh di masa depan, dan aku pasti tidak akan menyebutkannya lagi. Aku tahu, bukankah tidak apa-apa?" Wajah Zhang Jingjing memerah, dan dia sangat marah sehingga dia ingin memukul Li Fugui 2 kali. Tetapi dia khawatir Li Fugui akan malu, dan jika dia benar-benar menceritakan masalahnya, dia hanya bisa menjadi ditundukkan untuk sementara waktu. Li Fugui menerimanya begitu dia melihatnya, dan meminta untuk mengganti topik pembicaraan. "Apakah semua orang yang ditangkap kemarin, pimpin jalan? Saya akan pergi menemui mereka." Li Fugui tersenyum dan memberi perintah. Zhang Jingjing tidak berani mengatakan apapun kali ini, dan dengan cepat berjalan ke depan untuk memimpin jalan. Setelah melintasi alun-alun di depan bangunan kecil, Li Fugui dan Wang Hao mengikuti Zhang Jingjing dan berjalan ke sebuah rumah kayu. Setelah masuk,
Li Fugui menemukan bahwa ini adalah pintu masuk ke ruang bawah tanah, dan ada beberapa tentara yang menjaganya. Ketika dia melihat Li Fugui masuk, dia segera memberi hormat dan menyapa. Mata Wang Hao membelalak ketika melihatnya, dan wajahnya sangat bersemangat. Dia merasa bahwa tuan itu memang tuannya. Dia sudah lama tidak mengenalnya dengan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa tuan itu menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Ikuti aku dengan cepat. Li Fugui sudah mencapai tangga di pintu masuk ruang bawah tanah. Ketika dia melihat Wang Hao berdiri di belakang dengan senyum penuh nafsu di wajahnya, dia tiba-tiba merasa malu dan dikutuk. Tuan, saya di sini. Wang Hao terkejut, sadar kembali, segera tersenyum malu-malu dan mengikuti. Lampu listrik dipasang di lorong dungeon, dan bagian bawahnya tidak sempit, melainkan sangat luas. Namun karena banyak orang yang dipenjara, udara di dalam dungeon tersebut berbau sangat tidak sedap. Li Fugui membawa Wang Hao dan berjalan jauh di belakang Zhang Jingjing, dan segera sampai di penjara bawah tanah yang sebenarnya. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya Li Fugui memasuki ruang bawah tanah legendaris dalam arti sebenarnya. Dulu, dia hanya membacanya di buku dan di TV. Kali ini dia melihatnya dengan matanya sendiri, yang membuat Li Fugui menyadari bahwa penjara bawah tanah yang sebenarnya berbeda dari apa yang dia bayangkan, perbedaan besar. Di ruang bawah tanah yang luas, sel-selnya tersusun rapi satu demi satu, terbagi menjadi dua baris, dan di antara dua baris sel tersebut terdapat lorong yang luas. Li Fugui dan yang lainnya sedang berjalan di lorong ini saat ini, melihat sel di kedua sisi tanpa henti, diikuti oleh beberapa tentara dengan peluru tajam sebagai penjaga. Selnya sangat luas, tapi tidak dihias, lantainya terbuat dari semen, tidak terlalu licin, tidak ada lampu listrik di dalam sel. Pada malam hari mereka hanya bisa menggunakan lampu di lorong untuk membaca dan berbicara. Begitu lampu masuk, salurannya dimatikan, mereka hanya bisa tidur. Pada saat ini, lampu tiba-tiba menyala, menyebabkan banyak orang yang sedang tidur keluar dari tempat tidur kanopi sederhana satu demi satu sambil mengucek mata, jelas tidak terbiasa dengan cahaya yang kuat. Banyak juga orang yang waspada dan tidak takut dengan cahaya yang kuat. Orang-orang ini tentu saja adalah pejuang kuno yang dipenjara di sini. Wang Hao, memang kamu yang melakukannya. Pada saat ini, teguran kebencian terdengar, dan Wang Hao tanpa sadar menoleh. Setelah melihatnya, dia tiba-tiba terkejut. Karena Wang Hao segera mengetahui bahwa anggota inti terpenting dari keluarga Wang semuanya dipenjara di sel penjara besar. Orang yang baru saja berbicara adalah Wang Aotian. Mengikuti kata-katanya, semua anggota keluarga Wang menggunakan kebencian. Dia menatap Wang Hao. Wang Hao, kamu pengkhianat. Wang Hao, keluarga memperlakukanmu dengan baik. Kami tidak pernah mencampuri keluhan pribadimu dengan ayahmu. Tetapi nama keluargamu juga Wang, dan kamu juga bagian dari keluarga Wang. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Wang Hao, sebaiknya kau keluarkan kami secepatnya. Jika tidak, meskipun kami hantu, kami tidak akan melepaskanmu. Wang Hao patah hati saat mendengar itu, dan sejujurnya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Wang. Tidak peduli apapun yang terjadi, tentu saja dia tidak ingin keluarga Wang dimusnahkan. Apalagi saat ini, banyak dari mereka yang memarahinya bersikap baik padanya. Tuan, apa yang terjadi? Wang Hao dengan cepat menatap Li Fugui dan bertanya. Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, saya memerintahkan mereka untuk dibawa kembali. Wajah Wang Hao tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan tidak dapat dimengerti. Tuan, meskipun keluarga Wang kami telah melakukan beberapa hal buruk, tetapi tidak seburuk itu. Keluarga digeledah dan dimusnahkan. Li Fugui memelototinya dengan marah, dan berkata, siapa bilang keluarga Wang Anda akan digeledah dan dimusnahkan? Wang Hao menciutkan lehernya dan berkata dengan suara rendah, Tuan, saya tidak berani mempertanyakan keputusan Anda, tapi kamu harus meninggalkan sedikit darah untuk keluarga Wang kita. Jangan khawatir, bukan aku yang memiliki keputusan akhir apakah mereka akan bisa hidup atau tidak. Kata Li Fugui dengan makna yang dalam, tersenyum. Dia membawa Wang Hao ke sini hari ini, jadi dia tentu saja memiliki niatnya. Segera,
Dengan tangan di belakang punggung, Li Fugui berjalan ke pintu sel tempat keluarga Wang ditahan. Ketika keluarga Wang melihat Li Fugui, seperti tikus melihat kucing, mulut mereka tersangkut, dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Wang Aotian yang paling kabur sebelumnya hanya berani menatap Li Fugui dengan kebencian saat ini. Namun ia tidak berani memprovokasi Li Fugui seperti kemarin. Tentu saja, ini tidak berarti mengurung mereka semalaman akan mengubah kepribadian mereka secara drastis. Di seberang sel tempat anggota keluarga Wang di penjara adalah sel tempat keluarga Xie di penjara. Setelah satu malam, semua anggota keluarga Wang tahu bahwa Li Fugui bukan lagi anak malang seperti dulu, pemimpin tim. Setelah mendengar berita ini, anggota keluarga Wang yang mengetahui keberadaan ronde ke-6 sangat ketakutan. Saya tidak tahu organisasi macam apa Biro ke-6 itu, dan saya hampir takut buang air kecil setelah dipopulerkan oleh seseorang yang mengetahuinya. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun Li Fugui menangkap mereka, Master Gu dari konferensi eliksir pasti akan menyelamatkan mereka. Tetapi sekarang mereka tahu bahwa orang yang menangkap mereka sebenarnya adalah seseorang dari ronde ke-6, tentu saja mereka merasa tidak nyaman, tentu. Bagaimanapun, meskipun konferensi eliksir sangat kuat, itu hanya untuk prajurit kuno biasa, dan itu tidak cukup untuk menempatkannya di depan game ke-6. Semua orang tahu bahwa game ke-6 ada untuk menghadapi prajurit kuno, dan terus terang, ini digunakan untuk menangani sekte tersembunyi. Di ronde ke-6, bahkan sekte tersembunyi pun berani menghadapinya, jadi mengapa prajurit kuno biasa harus takut akan hal itu? Sebaliknya, begitu prajurit kuno biasa dan pasukan prajurit kuno biasa terlibat dalam ronde ke-6, itu akan menjadi bencana, dan mereka akan terus-menerus panik, karena takut mereka akan diambil alih oleh pot kapan saja. Tentu saja, para pejuang kuno atau kekuatan bela diri kuno yang berlindung di sekte pertapa jelas merupakan pengecualian. Li Fugui, apa yang kamu inginkan? Katakan saja, selama itu bisa mengubah kehidupan keluarga kerajaan kita. Apa yang kamu inginkan, berikan saja. Setelah berpikir sepanjang malam, mata Wang Jingxuan memerah, dan wajahnya penuh kelelahan. Dari apa yang dia katakan, terlihat bahwa Wang Jingxuan telah menyerah. Keluarga Xie kami juga sama. Wakil Kapten Li, ambil saja apapun yang Anda inginkan. Seolah-olah keluarga Xie kami meminta maaf kepada Anda, dan kami tidak meminta apapun lagi, cukup meminta Anda untuk membiarkan kami hidup. Li Fugui tertawa dan berkata dengan sangat puas, Tuan Wang, dan Tuan Xie, Anda benar-benar salah paham terhadap saya, Li Fugui. Meskipun saya, Li Fugui, bukan seorang pria sejati, seorang pria menyukai uang, dan memang benar dia bisa lakukan dengan cara yang benar. Anda masih mengerti, saya jelas tidak menangkap Anda untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk urusan resmi. Li Fugui mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tulus. Tetapi bagaimana baik Wang Jingxuan maupun Tuan Xie tidak mempercayainya. Keduanya merasa Li Fugui hanyalah alasan munafik, dan alasan Li Fugui mengatakan ini mungkin karena tidak memuaskan selera Li Fugui. Li Fugui tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, Hua Duo, karena kamu sudah di sini, turunlah. Saat Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo dan Zhang Jingjing berjalan menuruni tangga. Para penjaga itu, serta para prajurit kuno dari tim kedua di game ke-6 yang bertugas menjaga ruang bawah tanah, berdiri dan memberi hormat. Kemudian, semua orang berkata dengan hormat, saya telah melihat tim bunga. Li Fugui, kamu sangat misterius, apa yang kamu lakukan di sini? Meskipun nada suara Zhang Jingjing sedikit kasar, matanya jelas terlihat penasaran. Li Fugui sedang menunggu mereka berdua. Jika dia ingin mencapai tujuannya, dia harus melakukan pertunjukan yang lengkap. Hua Duo dan Zhang Jingjing keduanya adalah aktor bebas, jadi Li Fugui tidak akan membiarkan mereka pergi. Tim bunga, Nona Zhang, orang-orang ini ditangkap oleh saya sesuai dengan daftar yang dikeluarkan di atas. Ini baru gelombang pertama. Selanjutnya, penjara bawah tanah besar yang dibangun oleh tim kedua kami akhirnya akan berguna. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Ketika Wang Jingxuan dan Tuan Xie mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketidakpastian, dan mereka mulai mempercayai kata-kata Li Fugui.
Mungkinkah dikatakan bahwa tindakan Li Fugui sebenarnya bukanlah pembalasan, melainkan pelaksanaan tugas resmi? Faktanya, masuk akal untuk berpikir demikian. Bagaimanapun, mereka telah menyerah. Tidak peduli bagaimana Li Fugui membantai mereka, tidak ada kemungkinan perlawanan. Jika Li Fugui benar-benar membalas, maka bagaimanapun juga, dia tidak akan menghabiskan waktu bersama mereka lagi. Tindakan seperti ini memang benar. Hua Duoduo tidak menyangka Li Fugui akan melakukan apa yang dia katakan. Bertindak tegas, dan menangkap begitu banyak orang sekaligus. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu bagaimana kamu akan menghadapi orang-orang ini? Li Fugui berkata dengan serius. Menurut persyaratan di atas, menurut peraturan, selama mereka ada dalam daftar, mereka harus dihilangkan sepenuhnya. Jadi pendapat saya adalah menangani semuanya. Begitu kata-kata ini keluar, baik Tuan Xie maupun Wang Jingxuan ekspresi berubah drastis. Anggota keluarga Wang dan keluarga Xie mulai membuat keributan seperti panci yang meledak. Mereka sudah terbiasa dimanjakan dan dimanjakan, jadi wajar saja jika mereka sangat takut mati. Lagi pula mereka belum bosan bersikap suka memerintah dan berpakaian bagus, dan hanya orang bodoh yang ingin mati. Hua Duoduo tidak tega berkata, Fugui, bukankah ini bagus? Pasti ada beberapa orang keji di antara orang-orang ini. Tapi jika mereka semua terbunuh, pasti ada banyak orang tak bersalah di antara mereka yang mati sia-sia. Li Fugui menghela nafas, dan berkata tanpa daya, Tim Bunga, kenapa saya tidak tahu apa yang kamu katakan? Tapi, masalah ini adalah tugas yang diberikan oleh atasan, kami hanya orang kecil, dan kami tidak punya hak untuk berubah. Hua Duo ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, Tim Hua, tidak ada yang bisa dilihat di sini, ayo pergi dulu. Hua Duo mengangguk, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun, tidak nyaman menonton di sini, mungkin juga tidak terlihat. Tuan, saya ingin tinggal dan mengucapkan beberapa patah kata kepada umat saya. Wang Hao mengertakkan gigi dan memohon. Li Fugui tersenyum ringan, dan berkata, itu sifat manusia, dan seorang guru tidak begitu tidak masuk akal. Anda bisa tinggal. Terima kasih, guru. Wang Hao menunjukkan ekspresi terima kasih di wajahnya. Li Fugui membawa Hua Duoduo dan Zhang Jingjing dan segera meninggalkan ruang bawah tanah. Begitu mereka pergi, anggota keluarga Wang sangat marah dan meneriaki Wang Hao, pengkhianat. Bah, Wang Hao, kamu bajingan, serigala bermata putih yang akan membalaskan dendammu. Wang Hao, kamu adalah juga anggota keluarga Wang kami. Selain itu, Anda dibesarkan oleh keluarga Wang kami. Meskipun kami telah melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi kami tidak bersalah atas kematian. Apakah Anda senang melihat kami akan mati sekarang? Hahaha, Wang Hao, kamu tidak perlu menutup-nutupi. Kamu bisa terbawa suasana sekarang, karena hidup kami sudah ada di tanganmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya, sudah cukup. Wang Hao mendengarkan kata-kata yang menyayat hati itu, wajahnya penuh kesakitan, dan akhirnya dia tidak tahan lagi dan meledak. Tuan Xie adalah seorang pria dewasa, dan dia tiba-tiba berbicara untuk membujuk, saya pikir masalah ini tidak ada hubungannya dengan Wang Hao. Saya khawatir ini benar-benar perintah yang dikeluarkan oleh putaran ke-6 untuk menyerang kita. Tuan Xie menyipitkan matanya dan menganalisis, karena wanita tadi benar-benar kapten tim kedua. Selain itu, saya sudah menerima beberapa rumor sebelumnya. Sekarang beritanya baru saja dikonfirmasi. Tapi, jika ini benar-benar, bagaimana orang kecil seperti kita bisa memahami game ke-6? Ini adalah poin yang paling tidak bisa dipahami Wang Jingxuan. Bagaimanapun juga, game ke-6 adalah raksasa, eksistensi kuat yang dapat dibandingkan dengan sekte tersembunyi. 4 keluarga besar di kota Qingzhou bahkan tidak bisa dikatakan merajalela. Di depan game ke-6, mereka memang memiliki kekuatan sebesar biji wijen dan kacang hijau. Oleh karena itu, mereka tidak pernah merasakan hal itu dengan kekuatan mereka yang kecil. Mereka masih bisa mengambil giliran untuk mengalahkan yang ketiga 6 babak untuk menghadapinya dengan serius. Tapi sekarang, hal yang awalnya mustahil ini benar-benar terjadi.
Ini sungguh luar biasa, Tuan Xie mengulurkan jarinya sambil berpikir, menunjuk ke langit-langit, dan berkata dengan penuh arti, bagaimana pendapat kami tentang hal-hal di atas? Wang Jingxuan berkata dengan wajah muram, Tuan Xie, terserah Anda, maksud saya, bukankah kita ditakdirkan untuk kali ini? Tentu saja tidak, Tuan Xie menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi lebih gelap. Wang Jingxuan mencium sesuatu yang tidak biasa. Dia dengan cepat menurunkan postur tubuhnya dan meminta nasihat dengan nada rendah. Tuan Xie, saya benar-benar tidak mengerti ini. Tolong beri saya nasihat. Tuan Xie tersenyum sedikit. Karena mereka semua dalam kesusahan dan merupakan anggota dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Dia tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Jadi dia langsung berkata, kelangsungan hidup 2 keluarga besar kita sebenarnya ada di tangan Li Fugui. Pernyataan ini terlalu aneh. Lalu Li Fugui dan kedua keluarga kita berselisih. Kalau tidak, dia tidak akan memilih kedua keluarga kita sebagai titik terobosan. Bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi? Wang Jingxuan tampak kecewa. Dan pikirnya terima kasih. Ide cemerlang apa yang dimiliki lelaki tua itu, tak disangka ternyata hanya ini. Ekspresi jijik melintas di mata Tuan Xie, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika lelaki tua dari keluarga Wang masih hidup, mengapa dia perlu banyak bicara? Meskipun Wang Jingxuan ini sangat pandai menyanjung, otaknya jauh lebih buruk daripada otak keluarga Wang yang sudah meninggal. Hanya saja Tuan Xie sangat jelas bahwa hanya dengan mengumpulkan kekuatan kedua keluarga kita dapat memiliki lebih banyak vitalitas. Dan tempat ini bukanlah tempat untuk intrik, jadi Tuan Xie berkata dengan wajah sedikit tidak senang, Patriark Wang, apa yang baru saja dikatakan orang tua itu tulus, bersambung.